Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan yang memanggil kita, Tuhan itu percaya dengan kita. Namun seringkali kita yang kurang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita belajar percaya kepada Tuhan, karena Dia percaya kepada kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hari ini kita memulai perjalanan iman kita di dalam hidup kita ini bersama dengan kitab Yeremia. Saudara, Yeremia itu dipakai Tuhan menjadi nabi pada masa Raja Yosia sampai dengan pembuangan umat Tuhan ke tanah Babel. Saudara, pada masa tahun ke-13 dari Raja Yosia, maka usia Yeremia pada waktu itu kira-kira 20 tahun. Saudara, Yeremia ini berasal dari keluarga imam. Disebut sebagai Yeremia bin Hilkia. Dan Yeremia di dalam pelayanannya mengalami penderitaan, bahkan masuk ke dalam penjara. Ketika bangsa Israel terbuang ke Babel, Yeremia tetap berada di tanah perjanjian. Namun setelah Gedalia wafat, maka Yeremia itu dibawa ke Mesir. Dan ia wafat di Mesir. 45 pasal pertama dari kitab ini adalah nubuatan akan penghakiman atas bangsa Yehuda. Saudara, mari kita membaca Yeremia pasal 1, ayat 1 sampai dengan ke-8. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Sedekia bin Yosia, Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkat ke dalam pembuangan dalam bulan yang kelima. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapa pun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah tentang panggilan Tuhan kepada Yeremia untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa. Terlihat bahwa Yeremia menyadari resiko dari panggilan itu, sebab dia sendiri mengenal situasi dan kondisi pada masa itu. Ditambah lagi bahwa memang usia daripada Yeremia waktu itu masih sangat muda. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, Tuhan mempunyai rencana atas kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Tuhan katakan kepada Yeremia adalah perkataan yang luar biasa. Namun jikalau kita merenungkan tentang siapakah Tuhan, maka kata-kata ini seharusnya menjadi sebuah kesadaran bagi kita bahwa begitulah Tuhan kita. Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak punya rencana. Tuhan yang mencipta tanpa memikirkan apa yang Dia kehendaki di dalam ciptaan yang Dia buat. Tetapi Tuhan kita, Tuhan punya rencana.
termasuk juga kepada Yeremia. Maka dikatakan sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Artinya apa, saudara? Saudara, artinya ketika seseorang itu atau dalam konteks hari ini kita baca adalah sebelum Yeremia terbentuk secara materi. Saudara, Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah mengenal Yeremia. Sudah ada dalam pemikiran Allah. Bukan saat Yeremia ada di kandungan ibunya baru Tuhan tahu. Demikian juga dengan kita, bukan? Sebelum Tuhan membentuk kita di rahim ibu kita, Tuhan sudah mengenal kita. Itulah dahsyatnya Tuhan, saudara-saudara. Dia adalah Allah dari kekekalan sampai kekekalan. Dan Alkitab mengatakan, sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Artinya, saudara, sebelum Yeremia itu eksis di tengah-tengah dunia ini, dilahirkan dari ibunya, Tuhan sudah menguduskan dia. Tuhan sudah menetapkan dia. Saudara di sini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan, Dia Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang punya rencana, Tuhan yang sanggup mengarahkan kehidupan seseorang, yang dalam konteks hari ini adalah Yeremia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah telah menetapkan Yeremia dan punya rencana sehidup Yeremia. Saudara, Allah juga mempunyai rencana atas hidup saudara dan hidup saya. Saudara, jikalau kita membaca dalam Efesus pasal 1 ayat 4 dikatakan sebab di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Saudara, Allah memilih kita. Saudara, kata memilih mengandung arti kedaulatan Allah. Kata memilih memiliki makna Allah mengasihi kita. Kata memilih artinya Allah punya rencana atas hidup kita. Sehingga Allah memilih. Apa tujuannya? Supaya kita ini kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sejak kapan? Sebelum kita dibentuk dalam rahim ibu kita. Allah sudah memilih kita di dalam Kristus. Artinya Allah punya rencana. Bahkan di Efesus pasal 2 ayat 10 berkata begini. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan baik-baik saudara. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Saudara, Allah punya rencana hidup saudara dan hidup saya. Oleh karena itu saudara, betapa bahagianya kita ketika kita mengenal Tuhan dalam hidup kita. Karena rencana Allah itu rencana yang mulia. Rencana yang agung, rencana yang kekal, rencana yang besar. Dan Allah memasukkan kita di dalamnya. Oleh karena itu saudara, mari kita menjadi orang percaya yang bijaksana. Kita selalu merenungkan firman Tuhan. Kita selalu pekakan pimpinan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Tuhan mau pakai hidup kita. Bahkan Alkitab katakan atau Tuhan Yesus katakan kamu adalah terang dan garam dunia ini. Kamu adalah saksi-saksiku. Itu kata Tuhan. Mari saudara hidup di dalam rencana Tuhan. Yang kedua, saudara, panggilan Tuhan kepada kita itu menuntut ketaatan dari kita. Selebihnya, Tuhan itulah yang menyertai kita di dalam panggilan kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Saudara, kata yang Tuhan pakai itu luar biasa, dikatakan harus. Saudara. Saudara, artinya apa? Terhadap perintah Tuhan, terhadap panggilan Tuhan, terhadap firman Tuhan kepada kita. Saudara, yang Tuhan minta kepada kita adalah ketaatan sepenuhnya. Itu Tuhan menghendaki
kita sebagai orang-orang yang dipilihnya sebagai umat Tuhan, kita harus taat. Apapun kondisi kita, bagaimanapun pandangan kita, bagaimanapun pertimbangan kita. Maka di hadapan Tuhan, Tuhan ingin kita taat sepenuhnya. Saudara, Tuhan katakan, jangan katakan kau masih muda. Kalau bicara masih muda, tentu bicara kompetensi. Saudara, ketika Tuhan memanggil kita, saudara, Tuhan katakan, aku tidak meminta kompetensimu, yang aku minta ketaatanmu. Saudara, kompetensi pemberian Tuhan. Ketika kita taat, Tuhan bisa melengkapi kita. Dan Tuhan katakan, janganlah takut kepada mereka. Saudara, bagaimana tidak takut? Yeremia masih muda sekali. Yang harus dihadapi oleh Yeremia itu adalah pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa. Saudara, Tuhan katakan, aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan memanggil kita, maka panggilan yang Tuhan berikan kepada kita adalah pelayanan yang signifikan. Ada kalanya pelayanan itu bahkan seringkali lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Dan cenderung, saudara, kita menjadi gentar. Kita cenderung berpikir tidak mungkin. Tetapi Tuhan kasih tahu kepada kita, jangan takut. Karena yang menyertai engkau jauh lebih besar daripada siapa yang kau hadapi. Tuhan siap, sanggup melepaskan kita. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita melaksanakan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita tahu, Tuhan yang memanggil dan mengutus kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas panggilannya kepada kita. Dia menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat sepenuhnya kepada Tuhan. Meskipun bagi kami rasa mustahil. Meskipun bagi kami rasa terlalu besar. Meskipun kami merasa ada rasa takut. Tetapi kami bersyukur, Tuhan Engkaulah yang berjalan di depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.